Selamat datang di Ragam Cerita. Mantap. Kali ini kita ada di segmen Cerbuk Cari Cerita Buku Candaria. Di sini kita bakal ngebahas buku-buku yang menurut kita menarik. Kali ini kita bakal bahas buku. Nanti kita ceritakan tentang hari ini Kala. ya, buku Kala. Mantap. Jadi kita bakal mengulik sedikit aja karena takut spoiler. Iya benar. Tentang buku nanti kita ceritakan hari ini dan Kala. Jadi langsung aja nih kita acak. Lu dong. Apa permisa kali ini? Gak bisa ditanya, emang apaan? Oke, gue dulu. Oke. Dari mana dulu? Dari awalnya Oh, gimana? dari awal. Awal lu dah nemu buku ini. Awal gue nemu buku ini sebenarnya ini kan penulisnya kebetulan penulis favorit gua. Itu Said Muhammad. Said Muhammad, benar. Nah ini buku kolaborasinya dengan Stephanie Bella. Ini buku pertama, kebetulan buku pertama sekaligus buku kolaborasi. Oh dia baru pertama kali ngeluarin buku langsung collab. Iya, kolaborasi. Nah, sebelumnya gue tuh sempat udah beli buku Said Muhammad kayak dari Paradigma, Egosentris, pokoknya buku-buku dia yang lainnya. Terus sampai akhirnya gue pikiran gimana sih buku pertama dia. Oh, jadi lu beli buku nih bukan buku pertamanya? Iya, beli buku ya ke berapa gitu ya. Terus sampai akhirnya gue baca isinya ternyata bagus banget. Bagus banget. Jadi ini ceritain isinya juga. Boleh sedikit aja, nggak usah banyak. Yang menurut lu paling epic dari buku ini? Epic. Ini ceritanya mengisahkan tentang dua orang kayak yang bernama Saka dan Lara. Saka dan Lara. Si Saka ini backgroundnya itu fotografer dan Lara itu backgroundnya dia suka menulis. Penulis. Sampai akhirnya komunitas fotografer dia ngadain pameran gitu. Pameran foto. Pameran foto. Nah terus cuman konsepnya kayak konsep ada literasi gitu, tulisan gitu. Jadi foto terus bawahnya tulisan. Sampai akhirnya si ini apa? Saka Saka. ya kan, si Saka kan ngasih beberapa foto dia gitu ya. Terus si Laranya tuh milih beberapa foto. Gak taunya yang terpilih itu bukunya si Saka. Fotonya si Saka. Iya fotonya si Saka. Iya kan, fotonya si Saka. Terus dari foto gerak ini. Terus dari fotonya itu si Lara itu nulis kata-kata gitu. Sampai akhirnya pas di acara pameran mereka berdua tuh ketemu. Tapi belum kenal nih, mereka berdua tuh belum kenal. Sampai akhirnya si Saka tuh baca tulisannya, kok tulisannya kayak bener-bener ngegambarin dia banget sih. Gua banget ya. Terus sampai akhirnya di situ mereka ya kalian baca sendiri dah. Dia bagus dah. Berkomunikasi tapi nggak ketemu tuh. Iya. Tapi akhirnya maksudnya dia kayak berkomunikasi lewat gambar dan tulisan. Iya. Kayak gitu. Dan isinya tuh bagus. Dari sini tuh ada katanya ini jika perubahan adalah satu-satunya yang pasti, maka ketidakpastian akan dimiliki oleh waktu. Karena pada detak kesekian aku mendapati dirimu jatuh cinta pada seseorang yang tidak ingin secara egois aku miliki. Lalu kita diselundupkan dalam kala sebagai pengantar pesan utusan semesta. Keren banget sih. Jadi kayak apa ya, di sini tuh kayak tersirat aja kan seorang tidak. Jadi kita dia mau memiliki tapi nggak mau secara egois gitu. Oke. Jadi kadang kayak kita kalau misalkan kita maunya A, maksudnya kayak apa ya? Kita Bukan kan secara egois tuh kayak misalkan lu harus jadi pacar gua. Kan lu harus ini, lu harus itu gitu. Itu kan kayak egois gitu ya gak sih? Itu kayak, lebih ke posesif ya. Iya. Jadi kayak lu tuh maunya
hak, maksudnya maunya sesuai sama apa yang Apa gue yang mau lu mau. gitu. Ya, itu kan egois gitu. Jadi ya gitu, aku tidak ingin secara egois. Tuh gitu teman-teman, seru banget kan buku kawa. Oke. Ya digerak euy. Kalau lu satunya jangan jangan dinilai buku orang. Apa? Tapi emang iya. seru banget sih. Jadi buat teman-teman yang emang mau baca buku romance, nah gua ngerekomendasiin sih buku ini. Kak, mantap. Jadi gue juga punya nggak salah seru. Oh ini lebih. Wah, nanti kita ceritakan tentang hari ini. Emang agak telat sih ngebahas sekarang, tapi emang bagus banget sih bukunya ini, bagus banget. Jadi awal gue tahu buku ini tuh dari teman gue, lu. Ya pokoknya gue tahu Marcella F itu awalnya dari generasi 90-an. Oh, ya itu buku pertamanya dia ya? Iya. Waktu itu gue lagi kangen tuh sama masa kecil gue searching di Google. Akhirnya muncul apa nih event seru banget generasi 90-an. Iya, terus Akhirnya gue kulik ternyata salah satu yang IO-nya atau pendirinya itulah Marcella FP. Akhirnya gue follow lah akun Instagramnya. Gak lama dia ngepost buku nanti kita cerita. Iya. Dan menarik menurut gue. Akhirnya gue coba beli lah. Waktu itu gue beli di pameran buku Fajar Merah. Oh, Fajar Merah. Di IKJ. IKJ. Sama lu kan. Yang lu minjem duit gue buat beli buku. Ya beli buku yang 20.000. Iya, gue pokoknya beli di situ lah, beli buku di situ. Terus gue pulang. Waktu itu emang gue suka banget baca tuh malam karena sepi ya, jadi nggak. Akhirnya gue coba buka buku ini kayaknya. Soalnya gue beli buku tuh di Fajar Merah yang paling mahal ini. Akhirnya gue coba baca duluan. Oh jadi lu ngeliat kalau mahal berarti sih yang bagus. Akhirnya gue coba baca duluan, enggak emang karena seru aja sih. Gue ngeliat gue menarik. Gitu. Tapi gue juga sempat baca, maksudnya sempat nyari tahu waktu pas awal dia munculin itu Gramedia tuh antrinya. Emang. Gue terus juga sering gue ngeliat di IG. Iya, sering. Ada orang yang baca buku ini nih nangis ya. Iya, cewek direkam sama orang. Tapi lu nangis ya? Kalau gua enggak. Oh, enggak. Kalau gua lebih ke kayak dipukul kenyataan karena isinya tuh fakta-fakta yang nonjok gitu. Oh jadi lu pas ngebaca kayak orang ditonjok gitu. Iya. Contohnya kayak gimana, Bi? Oh, iya. Enggak, emang kayak ditonjok kenyataan tuh. Ada pokoknya nggak tahu kata-katanya. Pokoknya kata-katanya intinya kayak kita terlalu sibuk ngatur hidup orang, tapi kita lupa kalau kita punya kehidupan sendiri. Oh iya. Pokoknya inti kata-katanya itu nggak, tapi kata-katanya bukan kayak buat tadi. Pokoknya intinya kayak gitu, dan itu tuh kayak anjir bener banget. Iya, kayak kita tuh terlalu ngurusin orang. Iya, padahal kita punya hidup kita sendiri yang harus kita urusin. Dan buku ini tuh banyak banget ngasih pelajaran, kayak hidup gue tuh kayak berubah banget 360 derajat lah gue berubah. Yang tadinya dulu gue begajulan, sekarang makin begajulan. Sedikit lah berkurang. Terus sekarang lebih yang kayak lebih menghargai lah. Lebih open minded. Iya. Dulu gua kalau temen gua kayak nulis cinta-cintaan atau apa, gua kayak suka ngecengin. Terus kalau temen gua galau, gua cengin, lu laki sih cengeng gitu. Iya, dulu juga sempat kayak gitu. Itu kata-kata baca buku ini gua bisa berubah lah sedikit. Tapi ini ceritanya, menurut kan gue juga sempat nonton ya, maksudnya filmnya kan tentang keluarga gitu. Jadi satu keluarga kayak nyimpen rahasia gitu ya kan. Tapi pas lu baca ini kayak sesuai nggak? Sesuai banget ya. Kayak ini tuh kayak nggak ada tentang keluarga, ada tentang percintaan, semuanya lah, tentang kehidupan universal gitu ya. Iya. Dan buku ini emang bagus banget isinya. Walaupun cuma kata-kata. Dia quotes kayak kata-kata gitu. Dibagi 4.
waktu kayak pagi, siang, sore, sama malam. Dan setiap waktunya tuh punya musiknya tersendiri. Ada di Spotify bisa lu dengerin buat teman baca. Musik favorit lu? Pagi. Oh, yang pagi. Pagi. Iya sih, pagi itu kayak awal kita buat hidup sih. Nah, melodi apa tuh musiknya? Musiknya. Kayak semangat gitu lah, semangat. Dan ini kayak pesan-pesan ibu untuk anaknya nanti. Ya, keren banget sih buku ini. Jadi teman-teman lu harus baca ini sih, baca banget karena seru banget. Yang pengen gua beli sih dari masalah review selanjutnya yang kamu terlalu banyak bercanda apa judulnya. Kamu terlalu banyak bercanda. Iya, itu juga bagus banget kayaknya, tapi gua belum baca, belum sempat beli. Ya buat teman-teman silakan dibeli, tapi jangan buku bajakan. Iya. Kan Gua aja ngumpulin ini bertahun-tahun buat beli buku ini. karena kalau ente buku bajakan kayak dicolok-colok mata nih. Nah, benar. Karena gue juga kan ibaratnya gue juga penggiat seni lah. Iya. Walaupun cupu. Kayak gue ngerasain lah, gue punya karya. Iya, kalau misalkan dibaca kayak aduh. Iya. Kayak bisa dibaca tuh dihargai itu kayaknya senang banget. Tapi kan kasihan juga maksudnya kayak misalkan penulis terus bukunya dibajak, nanti royaltinya nggak masuk sih. Iya, udah royaltinya kecil terus dibajak. Ya, kasihan banget ya. Cukup bajak laut aja yang nggak bajak. Ente jangan. Bagus juga kata-kata gue tadi. Bagus. Ya teman-teman jangan lupa. Kalau gue sih kemarin beli buku ini nih 125.000. 125 gua di Pajak Merah. Gua kalau nggak salah 80.000 di ini kan Gramedia. Tapi kalau ini hal yang yang lu dapetin dari buku ini tentang kayak gitu ya? Iya, tentang kehidupan. Kalau gua ini yang dapet dari sini kayak ya gua berhak untuk mencintai seseorang atau memiliki seseorang, tapi jangan egois gitu. Gitu sih. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya karena bakalan seru banget. Terima kasih.